Apa? Tiba dia hapus. Ini adalah bebas musim keempat gempa bumi ya. Ini sudah terakhir. Penyelamatan saat gempa bumi 2. Ini season 4 ya. Penyelamatan diri dan saling menyelamatkan. Ini season 4 musim terakhir. Oh. Selamat datang di Museum Ilmu Pengetahuan tentang Gempa Bumi. Aku pemandu wisata Kiki. Hari ini, mari kita berbincang tentang peringatan gempa bumi. Betul itu bebas peringatan gempa bumi. Apa itu prinsip peringatan gempa bumi? Mau tahu Kiki? Saat gempa bumi terjadi, stasiun gempa bumi di dekat pusat gempa menangkap informasi gangguan seismik awal. Kemudian, pusat peringatan gempa bumi akan segera memperkirakan parameter seismik dan intensitas dampak dan mengirim tanda siaga ke wilayah gempa bumi sebelum gelombang seismik yang merusak terjadi guna memperingatkan warga untuk melakukan tindakan siaga darurat dan mengurangi kerugian bencana. Saat gempa bumi terjadi, ada dua jenis gelombang seismik, yaitu gelombang membujur dan gelombang melintang. Gelombang P, gelombang S. Membujur memiliki kecepatan perambatan yang lebih cepat, tetapi menyebabkan sedikit kerusakan. Gelombang melintang memiliki kecepatan perambatan yang lebih lambat, tetapi menyebabkan lebih banyak kerusakan. Saat sistem peringatan gempa bumi mendeteksi datangnya gelombang membujur, maka sistem ini akan mengirim tanda siaga sebelum datangnya gelombang melintang yang lebih merusak. Terdapat zona buta untuk peringatan gempa bumi di dekat pusat gempa. Secara umum, jangkauan efektif peringatan gempa bumi adalah sekitar 50 hingga 200 km dari pusat gempa. Akibatnya, sulit bagi orang-orang untuk merespons meski tanda siaga dikirim untuk area di dalam radius 50 km dari pusat gempa. Sementara untuk area berjarak 200 km dari pusat gempa, karena kerusakan yang disebabkan gempa bumi mungkin tidak serius, tanda siaga tidak diperlukan. Pesan peringatan gempa bumi dapat dikomunikasikan melalui radio, televisi, ponsel, dan media lainnya. Segera setelah menerima pesan peringatan gempa bumi, jika kamu berada di lantai 2 atau lebih tinggi, ingatlah tips berbaring, bernaung, dan berpegangan kuat. Dan lindungi dirimu dengan mencari penampungan. Jika kamu berada di lantai 1 atau berada di luar, segera berlari ke area terbuka dan aman. Setelah menerima pesan peringatan gempa bumi, kereta peluru akan segera menarik rem darurat agar tetap aman. Pembangkit listrik tenaga nuklir akan segera dipadamkan juga. PLTN. Berikutnya, mari kita perkuat pengetahuanmu tentang peringatan gempa bumi melalui game balapan sistem peringatan gempa bumi dan gelombang seismik. Versus. Halo semuanya, aku adalah sistem peringatan gempa bumi. Ada robotnya. Ini adalah gelombang membujur seismik, gelombang melintang seismik yang lebih merusak sebentar lagi datang. Aku harus Kok nyanyi terus ya? informasi tentang gempa bumi kepada warga di kota terlebih dulu. Au. Au say. Itu robot kuningnya aja kerjanya. Wallahu Akbar. Jadi ngeri ya.
Kami akan segera tiba di kota. Terus bersemangat. Iya, iya, iya. Wow. Wow. Udah, nyanyinya robot. Lagi konsen ini. Gelombang melintang seismik semak 5, 4, 3, 2, 1. Gelombang melintang seismik telah tiba. Gelombang es. Sampai 15 Mei. Sekarang, tahukah kamu prinsip peringatan gempa bumi? Terjadi gempa bumi, segera evakuasi ke area terbuka dan aman. Enam koma satu skala Richter. Magnitudo dengan berkekuatan magnitudo. Aku Kiki, aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Ya Allah, dia belum. Sigap kali Kiki. Saat Gempa bumi terjadi, Iya. pipa saluran gas alam rusak. Gas yang bocor tersulut oleh percikan dari peralatan listrik dan menyebabkan kebakaran. Apa yang harus kita lakukan? Basahi handuk terlebih dulu. Menutupi hidung dan mulut dengan handuk basah dapat menyaring asap dari udara dan mengurangi masuknya gas beracun. Periksa terlebih dulu apakah gagang pintu panas sebelum membuka. Jika terjadi kebakaran, sentuh gagang pintu dengan punggung tanganmu. Panas sekali. Pintu itu sungguh panas. Itu artinya kebakaran semakin mendekati kita. Biarkan Iya. pintu tetap tertutup. Saat terjebak api di dalam ruangan, kamu harus segera meminta bantuan dari balkon atau jendela. Tolong, tolong! Jangan berteriak meminta bantuan terlalu lama. Simpan tenagamu dan tunggu tim penyelamat. Sentuh gagang pintu dengan punggung tanganmu. Jika gagang pintu panas, periksalah apakah ada asap di koridor. Jika tidak ada asap, evakuasi secepat mungkin. tasnya kok ditinggal? Saat terjadi kebakaran, kamu harus segera mencari tanda jalan keluar darurat dan mengikuti petunjuk untuk berevakuasi secepat mungkin. Iya. Tarik korban terluka dan ikuti arah yang ditunjukkan oleh jalan keluar darurat untuk menemukan jalan keluar. Setelah terjadi gempa bumi atau kebakaran, menggunakan elevator itu berbahaya. Ayo kita gunakan tangga. Iya kek, ayo dek. Lenganku melepuh, rasanya sakit. Aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Melepuh karena gagang pintu Bilas yang dengan air bersih untuk mendinginkan luka. Potong bagian pakaian di dekat luka. Kamu harus pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Oke Kiki, terima kasih banyak. Sama-sama. apa yang ada di buku itu? Bagaimana seharusnya kita menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran? 1. Tutup hidung.
dengan handuk basah. 2. Biarkan pintu tetap tertutup jika pintu sangat panas. 3. Mintalah bantuan dari balkon atau jendela. 4. Tetaplah tenang dan tunggu tim penyelamat. Lakukan penyelamatan diri dari kebakaran untuk berevakuasi dengan aman. 1. Tutup hidung dan mulutmu dengan handuk basah. 2. Jika gagang pintu tidak panas, buka pintu untuk memeriksa apakah terdapat asap. 3. Membungkuklah dan lanjutkan mencari jalan keluar darurat. 4. Gunakan tangga bukan elevator. Pertolongan pertama untuk luka melepuh. 1. Bilas dengan air untuk mendinginkan luka. 2. Potong bagian pakaian. 3. Pergilah ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Mantap amat, Kak. Tidak, kelihatannya dia tersetrum listrik. Ayo kita hubungi staf profesional untuk mendapatkan bantuan secepatnya. Saat kabel listrik jatuh ke atas tanah di dekatmu, ini dapat menciptakan tegangan langkah. Kamu harus melompat dengan salah satu kaki secepatnya dan tetap menjauh dari tempat jatuhnya kabel agar kamu tidak tersetrum. Biar nggak kesengat. Sepatu boot pemadam kebakaran dibuat dari karet khusus yang dapat menghentikan aliran listrik dan memberikan perlindungan terhadap bahaya tersetrum. Tahukah kamu alat apa yang digunakan untuk mengangkat kabel listrik? Batang besi dapat menghantarkan listrik. Jangan pernah Kamu benar. Batang kayu kering dapat menghentikan aliran listrik. Kayu. Lingkungan di lokasi tersebut aman. Aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional. Kita dapat mulai penyelamatan sekarang. Ada apa? Ada apa? Tolong aku. Tolong aku menelepon nomor darurat dan mendapatkan defibrilator eksternal otomatis atau AED. Oke. Jika Defibrilator. dada tidak naik selama 5-10 detik, itu menandakan bahwa korban cedera mengalami henti jantung tidak bernapas. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR secepatnya. Pertama-tama, lepaskan kancing baju korban cedera. Tekuk tanganmu dan letakkan pada bagian tengah dada di tulang dada bagian Fokusnya bawah. piara orang Tekan ini. kuat-kuat untuk melakukan kompresi dada. 1, 2, 3. Lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali. Buka saluran udara. Ya. Lalu, lakukan Betul, pernapasan betul. buatan 2 kali hingga defibrilator eksternal 1, otomatis atau AED 2. tersedia. Kita memiliki defibrilator eksternal Defibrilator otomatis. ICU. Clear. Clear. Nyalakan defibrilator dan operasikan sesuai dengan perintah suara. Bismillahirrahmanirrahim. Ritme jantung sedang dianalisis. Jangan menyentuh pasien. Harap pergi secepatnya. Ketuk tombol kejut listrik. 50 joule. Clear. Clear. Oke, kamu sudah bangun. Segera setelah tim medis tiba, kami akan memberimu perawatan lebih lanjut. Jangan Defibrilator cemas. ICU monitor heart rate atau defibrilasi monitor denyut jantung. Bagaimanakah prosedur pertolongan pertama untuk korban henti jantung? Mari kita tinggal. 1. Lakukan evaluasi dan pemeriksaan di lokasi. 2. Mintalah bantuan, hubungi Otomatis. layanan medis darurat, dan dapatkan AED. 3. Lakukan siklus kompresi dada 30 kali dan napas buatan 2 kali. 4. Lakukan defibrilasi listrik. Ayo kita cari Harus 6 ini heartnya. Berarti harus di CPR sebanyak 30 kali. Orang yang mengalami cardiac arrest itu kayak Saat gitu. gempa bumi terjadi, aku Naik terjatuh ular dari sama tangga dan begitu. tidak dapat bergerak sekarang. Jangan bergerak, aku akan mencari bantuan medis. Kami adalah dokter profesional. Kamu dapat Oh, menyerahkan bisa. korban cedera kepada kami. Wah, di situ.
Ini tandu tuh. Yuk bawa tandunya. Bawa pasir. Untuk seseorang yang menderita cedera tulang belakang, pergerakan atau penanganan korban cedera yang kurang tepat dapat menjadi sangat berbahaya dan dapat memperburuk cedera tulang belakang. Kamu Batu harus pinggang. meminta bantuan staf medis profesional. Orang yang lagi sakit pinggang ini. Ayo, saya bantu ya. Dia. Pertama-tama, pindahkan korban cedera ke papan hubungan panjang dengan menggunakan metode perputaran seluruh badan. Yang kedua, tolong ditahlilkan. Tarik tali pengikat untuk mengamankan korban cedera. Baik, bos. Biar ininya nggak jatuh. Kami akan mengirimmu ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Oke, terima kasih. Illallah. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera tulang belakang? Mari kita tinjau. 1. Iya. Jangan menyentuh korban cedera. Mintalah bantuan dokter. 2. Angkat korban cedera dengan metode perputaran seluruh badan. 3. Amankan korban cedera. 4. Kirim korban cedera ke rumah sakit. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Saat gempa bumi terjadi, tanganku terluka karena bebatuan yang jatuh. Jangan cemas, aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Kerja yang bagus, pendarahan berhenti. Balut luka dengan perban. Pergelangan kaki terkilir. Ambillah kompres es medis sekali pakai, remas agar kantong bagian dalam terbuka. Kocok kompres es untuk mendinginkannya. Bungkus kompres es dengan handuk dan letakkan di pergelangan kaki yang terkilir untuk mengurangi bengkak dan nyeri. Tarik perban untuk mengamankan luka dengan metode perban figur 8. 9, 7, 8. Angkat kaki yang terluka untuk membantu pemulihan pergelangan kaki. Jangan melakukan olahraga setelah terkilir. Jika tetap dilakukan, maka ini akan berdampak pada pemulihan pergelangan kaki. Oke, terima kasih Kiki. Sama-sama. Masih 30 lah. Ada dia. Aduh, ini terkilir. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk pendarahan pada jari? 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. 2. Balut luka. Iya, terus. Pertolongan pertama untuk pergelangan kaki Cuma yang cepet terkilir. kayaknya. 1. Letakkan kompres es pada pergelangan kaki yang terkilir. 2. Balut luka dengan metode perban figur 8. 3. Angkat pergelangan kaki yang terkilir dan jangan berolahraga. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Harus 6 heart ini. Saat gempa bumi terjadi, kepala dan tanganku terbentur pot bunga. Rasanya sakit. Di sini berbahaya. Ayo kita pergi ke area terbuka yang aman dan aku akan memberikan pertolongan pertama untukmu.
tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Lipat perban atau handuk segitiga. Tarik perban atau handuk segitiga mengelilingi kepala untuk mengencangkan pembalut. Tulang yang menembus melalui kulit menandakan patah tulang. Tulang yang tidak menembus melalui kulit menandakan patah tulang tertutup. Korban menderita patah tulang tertutup di tangannya. Untuk patah tulang terbuka, perbanlah dulu sebagaimana patah tulang tertutup sebelum menangani patah tulang tersebut. Pertama-tama, lindungi lengan dengan kain lembut. Lalu, pilih majalah, cabang, atau papan sebagai belah. Terakhir, amankan lengan dengan perban. Hati-hatilah untuk tidak membalutnya terlalu kencang. Kamu harus pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Terima kasih banyak, Kiki. Sama-sama. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera kepala? Mari kita tinjau. 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. 2. Balut luka dengan handuk segitiga. Pertolongan pertama untuk patah tulang tertutup. 1. Balut dengan kain lembut. 2. Amankan dengan belat. 3. Bungkus dengan perban. 4. Gantung dengan handuk segitiga. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Emergency shelter. Saat gempa bumi terjadi, aku terjatuh dan terluka karena kaca di lantai. Jangan cemas, aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Pakailah sarung tangan pelindung. Dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Pertama-tama, pergilah ke area terbuka dan aman untuk meminta dokter untuk memberimu perawatan lebih lanjut. Izinkan aku membantumu membersihkan. Iya. Larutan garam. Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar. Bismillahirrahmanirrahim. Iodofor. Iya. Iodofor dapat membunuh bakteri pada luka. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dokter.
penghambat bakteri pada luka. Obat penghambat bakteri. Iodofor dapat membunuh bakteri pada luka. Obat penghambat bakteri pada injury slower. Saat ini kondisi masih cukup berbahaya. Tetaplah berada di penampungan darurat dan jangan berlari-larian. Oke, terima kasih. Sama-sama. Dokter. Hingga satu hati lagi menyanyi Eyang. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera lengan bawah? Mari kita tinjau. 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. 2. Mintalah dokter untuk membersihkan luka dan lakukan disinfeksi. 3. Balut luka. Pertolongan pertama untuk memar. 1. Bersihkan luka Memar dengan tuh apa, larutan garam. Memar. 2. Lakukan disinfeksi dengan iodofor. Dapat semua. Selamat datang di Museum Ilmu Pengetahuan tentang Gempa Bumi. Aku pemandu wisata Kiki. Hari ini, mari kita berbincang tentang peringatan gempa bumi. Apa itu prinsip peringatan gempa bumi? Saat gempa bumi terjadi, stasiun gempa bumi di dekat pusat gempa Pusat menangkap gempa, informasi stasiun gelombang seismografi, seismik awal. Kemudian, Pusat Peringatan pusat Gempa Bumi, akan segera PPGB. memperkirakan parameter seismik dan intensitas dampak. Wilayah gempa Tanda bumi. siaga ke wilayah gempa bumi sebelum gelombang seismik yang merusak terjadi, guna memperingatkan warga untuk melakukan tindakan siaga darurat. Pustanpami. Pengurangan bencana. Pustan. Saat gempa Pustanmi. bumi terjadi, ada dua jenis gelombang seismik, yaitu gelombang Gelombang membujur P, dan gelombang lintang. S. Fokus Gelombang gempa membujur bumi memiliki kecepatan tanah. perlambatan yang lebih cepat, tetapi menyebabkan sedikit Gelombang P kerusakan. itu kan lamban, Gelombang melintang jadi memiliki kecepatan jadi perlambatan nggak yang rusak. lebih lambat, Nah. tetapi menyebabkan lebih banyak kerusakan. Kalau gelombang S Saat itu lebih sistem rusaknya peringatan lagi, gempa bumi lebih parah. mendeteksi datangnya gelombang membujur, maka Lebih sistem dari ini 6 akan skala memberi tanda Richter, siaga kurang sebelum dari 6 datangnya skala gelombang Richter. melintang yang lebih merusak. Terdapat zona buta untuk peringatan gempa bumi di dekat pusat gempa. Secara umum, kilo nggak jangkauan aman. efektif peringatan gempa bumi adalah sekitar 50 hingga 200 km dari pusat gempa. Akibatnya, sulit bagi orang-orang untuk merespons 200 meski M tanda sangat siaga aman. dikirim untuk area di dalam radius 50 km dari pusat gempa. Sementara untuk area berjarak 200 km dari pusat gempa, karena kerusakan yang disebabkan gempa bumi mungkin tidak serius, tanda siaga tidak diperlukan. Pesan peringatan gempa bumi dapat dikomunikasikan melalui Radio, radio, televisi, ponsel, dan media lainnya. Segera setelah menerima pesan peringatan gempa bumi, jika kamu berada di lantai 2 atau lebih tinggi, ingatlah tips berbaring, bernaung, dan berpegangan kuat. Dan lindungi dirimu dengan mencari penampungan terdekat. Jika kamu berada di lantai 1 atau berada di luar, segera berlari ke area terbuka dan aman. Setelah menerima pesan peringatan gempa bumi, kereta peluru akan segera menarik rem darurat agar tetap aman. Pembangkit listrik tenaga nuklir akan segera dipadamkan juga. Berikutnya, mari kita perkuat pengetahuanmu tentang peringatan gempa bumi melalui game balapan sistem peringatan gempa bumi dan gelombang seismik. Halo semuanya, aku adalah sistem peringatan gempa bumi. Hah? Ini adalah gelombang membujur seismik, gelombang Lompat. melintang seismik yang lebih merusak sebentar lagi datang. Lompat. Aku harus menyampaikan informasi tentang gempa bumi. Maklumatkan, kepada warga Mbak Lompat. sekitar terlebih dulu. Lompat. Lompat. Lompat.
Allahu Akbar. Kami akan segera tiba di kota. Terus bersemangat. Awas kalau kena, bahaya ini. Gelombang melintang seismik semakin lima. Gelombang es sudah rusak. Sudah datang ini. Gelombang melintang seismik telah tiba. Sudah tiba gelombang es. Sekarang, tahukah kamu prinsip peringatan gempa bumi? Terjadi gempa bumi, segera evakuasi ke area terbuka dan aman. Hal yang tidak wajar, musim ilmu pengetahuan tentang gempa bumi. Ayo kita cari korban cedera. Coba kita lihat dulu yang dari itu. Pertolongan pertama untuk pendarahan lengan bawah. 1. Beri pertolongan pertama untuk memar. Pertolongan pertama untuk cedera tulang belakang. Lakukan penyelamatan diri dari kebakaran saat terjebak di. Lakukan penyelamatan diri. Ayo kita cari korban cedera. Saat gempa bumi terjadi, tanganku terluka karena bebatuan yang jatuh. Jangan cemas, aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Kerja yang bagus, pendarahan berhenti. Balut luka dengan perban. Allahu Akbar. Apalagi ya? Dan kaki terkilir. Ambillah kompres es medis sekali pakai dari remas agar kantong bagian dalam. Kocok kompres es untuk mendinginkannya. Bungkus kompres es dengan handuk dan letakkan di pergelangan kaki yang terkilir untuk mengurangi bengkak dan nyeri. Tarik perban untuk mengamankan luka dengan metode perban figur 8. 3, 4, 5, 6, 7. Angkat kaki yang terluka untuk membantu pemulihan pergelangan kaki. Jangan melakukan olahraga setelah terkilir. Jika tetap dilakukan, maka ini akan berdampak pada pemulihan pergelangan kaki. Kalau olahraganya pas kakinya lagi terkilir gitu, entah tulangnya malah makin rapuh dan makin rusak. Itu akan sangat bahaya banget. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk pendarahan pada jari? Mari. 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. 2. Balut luka. Pertolongan pertama untuk pergelangan kaki yang terkilir. 1. Letakkan kompres es pada pergelangan kaki yang terkilir. 2. Balut luka dengan metode perban figur 8. 3. Angkat pergelangan kaki yang terkilir dan jangan berolahraga. Terlebih dahulu.